Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi penilaian akhir tahun mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ibu mohon keseriusan kalian dalam menyimak video ini, karena di dalam video ini pasti akan ada soal yang keluar pada saat penilaian akhir tahun ya. Jadi ibu harap kalian bisa menjawab soal penilaian akhir tahun nanti dengan baik dan benar, sehingga nilai yang kalian dapatkan juga memuaskan. Untuk kisi-kisi atau lingkup materi yang akan dibahas, yang akan diujikan di dalam penilaian akhir tahun adalah 2 bab, yaitu integrasi nasional dan wawasan Nusantara. Untuk itu, tanpa berlama-lama kita akan memulai kisi-kisinya. Silahkan disimak. Baik, materi yang pertama adalah wilayah kesatuan Republik Indonesia. Nah, jika kalian lihat di sini sudah ada gambar peta Indonesia. Peta Indonesia ini bisa kalian lihat ya, bahwa Indonesia itu terdiri atas lautan dan daratan. Ya, daratannya ini berupa kepulau-pulau. Bahkan menurut data, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Ya, jadi Indonesia bisa disebut sebagai negara kepulauan atau yang biasa disebut dengan julukan archipelago. Ya. Nah, karena Indonesia ini terdiri atas banyak pulau, sehingga akan menimbulkan banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah perbedaan suku, lalu ada perbedaan agama. Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia. Lalu ada perbedaan budaya, dan itu sangat banyak, dan Indonesia akan kaya akan perbedaan tersebut. Tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, yaitu yang termuat di dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada, kita memiliki semboyan negara kita yang kita sebut Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu ya. Jadi walaupun kita hidup di dalam keberagaman, tetapi kita adalah satu, yaitu satu bangsa Indonesia. Baik, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara yang memiliki keberagaman yang sangat banyak ya, sehingga dibutuhkanlah alat untuk pemersatu bangsa. Nah, di antaranya ini ada 6 alat. Yang pertama ada dasar negara Pancasila, bendera Indonesia yaitu merah putih. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya orang yang hidup di Pulau Kalimantan dan orang yang hidup di Pulau Jawa ini sama-sama orang Indonesia. Nah, di Kalimantan dasar negaranya Pancasila, benderanya bendera merah putih. Begitupun di Jawa, karena Jawa itu adalah Indonesia, maka dasar negaranya adalah Pancasila dan benderanya adalah bendera Indonesia. Lanjut, yang ketiga itu ada bahasa Indonesia. Seperti tadi contohnya orang Kalimantan, biasanya dia menggunakan bahasa daerahnya, misalnya bahasa Dayak. Lalu ada orang Jawa, dia menggunakan bahasa daerahnya bahasa Jawa. Nah, karena bahasa Dayak dan bahasa Jawa ini beda, maka kita disatukanlah oleh bahasa penyatu kita, yaitu bahasa nasional, bahasa Indonesia. Sehingga ketika berbicara, orang Kalimantan dan orang Jawa ini bisa nyambung karena kesamaan bahasa nasional tadi. Lalu ada lambang burung Garuda ya. Lalu ada lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Nah, contohnya kalau untuk lagu kebangsaan ini saat klub Indonesia misalnya melawan klub negara B gitu misalnya. Nah, orang Indonesia ini pemainnya itu kan tidak hanya terdiri atas satu suku, tapi banyak suku di dalam satu klub bola itu. Nah, mereka menyanyikan lagu kebangsaannya
karena mereka sama-sama orang Indonesia, ya mereka menyanyikannya lagu Indonesia Raya. Lalu ada lagu-lagu perjuangan, contohnya Bandung Lautan Api, lalu Satu Nusa Satu Bangsa, di mana lagu-lagu perjuangan itu akan meningkatkan semangat nasionalisme kita bahwa kita adalah satu bangsa. Contohnya kan kayak satu nusa, satu bangsa. Jadi di situ kita sudah menyatakan bahwa kita tuh satu nusa dan satu bangsa. Lalu di sini kita akan melihat nih bahwa kita akan mencapai kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Lalu pergaulan antar sesama akan lebih akrab karena tadi orang Kalimantan menggunakan bahasa Indonesia, orang Jawa jadi menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi mereka lebih akrab, lebih dekat karena orang Jawa jadi bisa ngomong sama orang Kalimantan, begitupun sebaliknya ya. Jadi tidak ada batasan bahasa daerah gitu. Lalu perbedaan yang ada tidak menjadikan sumber masalah, justru bisa dijadikan belajar. Misalnya orang Jakarta gitu mau nanya tentang bahasa Jawanya ini apa sih, nah itu bisa menjadi saling bertukar informasi gitu. Jadi bukan dijadikan sebuah permasalahan. Lalu pembangunan berjalan lancar karena kita sudah merasa kita bersatu, maka untuk mencapai pembangunan itu akan lancar karena kita merasa sudah bersatu, sehingga akan mengurangi konflik-konflik. Contohnya, kalau terjadi banyak konflik, maka pembangunan itu akan sulit dilakukan seperti itu karena harus menyelesaikan konfliknya dulu, pembangunannya akan ditunda. Oke? Baik, kita akan lanjut ke pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional itu terdiri atas dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Dalam bahasa Inggris, integrasi juga disebut dengan kata integrate, ya, yaitu pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan dibagi lagi nih pengertian integrasi nasional berdasarkan secara politis maupun secara antropologis ya. Secara politis, integrasi nasional itu penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya kita ambil contoh orang Jawa, identitasnya dia adalah orang Jawa. Orang Kalimantan, identitasnya dia adalah orang Kalimantan. Tetapi orang Jawa dan orang Kalimantan ini merupakan orang Indonesia ya, sama-sama orang Indonesia. Lalu misalnya dia mau keluar negeri, pasportnya disebutnya dia sebagai bangsa Indonesia atau nationnya adalah Indonesia. Nah, itulah disebut sebagai identitas nasional. Jadi mereka sama-sama bangsa Indonesia. Lalu secara antropologis, yaitu penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam masyarakat, dalam kehidupan masyarakat ya. Jadi di sini dia lebih memfokuskan ke unsur-unsur kebudayaan yang ada. Oke. Lalu kita akan lihat nih, apa saja sih yang menjadi syarat terjadinya integrasi nasional ya. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antar satu sama lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Lalu yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di slide ini, kalian akan mengerti pengertian dari integrasi nasional maupun syarat-syarat integrasi nasional. Baik, kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu wawasan Nusantara. Ya, untuk lebih jelasnya kita harus mengetahui dulu nih apa itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini untuk pengertiannya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada menurut ketetapan MPR yang dibuat di Lemhamnas atau Lembaga Pertahanan Nasional tahun 1999, yaitu wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam
dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Jadi, kalau misalnya kita lihat dari pengertian ini, kalau tadi integrasi nasional itu dia menjadikan satu kesatuan budaya, di sini kalau untuk wawasan Nusantara dia lebih mengutamakan kesatuan wilayah ya, jadi harus digarisbawahi yaitu kesatuan wilayah ya untuk wawasan Nusantara. Lalu secara etimologis, wawasan itu etimologis itu asal kata ya, jadi asal katanya itu terbagi atas dua, yaitu wawasan dan Nusantara. Kita lihat dulu, wawasan itu berasal dari kata wawas atau bahasa Jawa ya, dalam bahasa Jawa yaitu pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Sedangkan Nusantara berasal dari kata nusa ya, nusa yaitu pulau atau kesatuan kepulauan, dan antara itu berarti ada di antara dua unsur ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudera, yaitu Pasifik dan Hindia. Ya, jadi kalau misalnya kalian nanti ditanya nih, apa itu Nusantara? Nusantara itu adalah negara kesatuan kepulauan yang terletak di antara dua benua dan dua samudera. Ya, lalu secara terminologis ya, menurut GBHN adalah Garis Besar Haluan Negara tahun 1998. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi lebih mengedepankan wilayah atau bisa disebut juga sebagai lingkungannya ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang wawasan Nusantara ya. Wawasan Nusantara kalian bisa lihat ya, ada 4 aspek atau melatar belakangi gagasan ini. Yang pertama ada falsafah Pancasila, lalu aspek kewilayahan, lalu aspek sosial budaya, dan aspek sejarah ya. Untuk pengertiannya saya rasa kalian bisa membaca sendiri untuk mempersingkat durasi video ya. Yang ketiga, kita akan masuk ke yang ketiga, yaitu hakikat wawasan Nusantara. Tapi saya akan fokus ke alinea kedua, yaitu hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Nanti di sini timbul pertanyaan, apa sih Bu yang dimaksud dengan wilayah nasional? Nah, jika kita lihat peta Indonesia, maka kalian akan melihat bahwa Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu terpisah ya. Lalu Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan itu terpisah, lalu Pulau Kalimantan ke Pulau Sulawesi itu terpisah oleh lautan ya. Lalu Pulau Sulawesi ke Pulau Papua itu juga terpisah oleh lautan. Begitupun ke Pulau Bali atau ke Pulau Nusa Tenggara ya, itu terpisah. Nah, mereka itu kan terpisah oleh lautan. Nah, kalau kita sudah bicara tentang Nusantara, maka itu sudah disatukan ya, mereka sudah menyatu di bawah nama Nusantara atau Indonesia. Jadi mereka itu adalah wilayah nasional ya, jadi bukan lagi disebut Kalimantan atau Papua, itu udah disebut sebagai Indonesia ya, wilayah Nusantara. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa. Nah, kalau kita ingat tadi ya, persatuan bangsa itu integrasi nasional dan kesatuan wilayah ya. Jadi lebih lanjutnya dari integrasi nasional adalah wawasan Nusantara, karena integrasi nasional itu kan tadi ya persatuan bangsa. Nah, kesatuan wilayah itu adalah wawasan Nusantara. Nah, dalam Garis Besar Haluan Negara disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Contohnya apa sih Bu? Contohnya misalnya di Pulau Kalimantan, presidennya saat ini adalah Pak Jokowi. Begitupun presiden yang ada di Pulau Papua. Begitupun presiden yang ada di Pulau Jawa.
Begitupun presiden yang ada di Pulau Sumatera. Saat ini yang menjadi presiden adalah Pak Jokowi. Itulah yang disebut sebagai satu kesatuan politik. Lalu gimana Bu dengan ekonominya? Baik di Papua, di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, di Pulau Sulawesi, di Pulau Sumatera, Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara, mata uangnya adalah rupiah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke asas wawasan Nusantara ya. Untuk asas wawasan Nusantara sudah pernah saya tugaskan kalian untuk mencatat. Mungkin kalian bisa lihat lebih jelasnya di catatan kalian. Untuk mempersingkat durasi, di sini saya hanya akan menyebutkan saja. Yang pertama ada kepentingan yang sama, yang kedua keadilan, yang ketiga kejujuran, yang keempat solidaritas, yang kelima kerjasama, dan yang keenam kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Sebelumnya kita akan lihat yang pertama, yaitu kedudukannya. Jadi, apa sih kedudukan wawasan Nusantara? Jadi, wawasan Nusantara ini adalah ajaran yang harus kita yakini kebenarannya oleh seluruh masyarakat Indonesia ya, atau seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kita harus sadar bahwa kita harus lihat Indonesia ini sebagai negara kepulauan. Kita harus sadar bahwa negara kita adalah negara kepulauan. Itu. Lalu yang kedua, fungsinya. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, dan tindakan. Jadi dalam membuat kebijaksanaan atau kebijakan ya, di sini kebijakan itu peraturan, itu kita harus pemerintah harus menimbang atau memperhatikan wilayah kita, yaitu wilayah kepulauan. Lalu tujuan, yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi. Jadi kita sudah paham bahwa kita ini adalah negara kepulauan yang berada dalam Nusantara, maka kita harus paham tidak ada lagi Kepulauan Jawa, Kepulauan Sumatera, Kepulauan Kalimantan, tapi kita adalah kita adalah suatu wilayah nasional, yaitu Indonesia atau Nusantara ya. Jadi kita harus pahami itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke aspek Trigarta dan Pancagrata dalam wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan suatu cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa, di mana kita sebut sebagai astagrata. Asta adalah 8, gatra adalah aspek. Nah, astagrata ini kan tadi adalah 8 aspek bisa dikatakan. Nah, 8 aspek ini ternyata dibagi lagi, yaitu ada aspek alamiah ya. Aspek alamiah ini disebut Trigatra karena hanya ada 3 aspek dari 8 aspek yang ada. Lalu ada aspek sosial, yaitu ada 5 aspek dari 8 aspek yang ada. Nah, jika kita lihat pembagiannya seperti ini. 8 aspek atau disebut astagrata itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada Trigata, yaitu 3 aspek, dan Pancagrata, yaitu 5 aspek. Kalau Trigarta ini adalah aspek alamiah. Ya, alamiah berarti kodratnya ya. Yang pertama aspek letak dan kedudukan geografis ya. Apakah bangsa Indonesia bisa memilih letak negaranya? Tidak ya. Lalu keadaan dan kemampuan penduduknya, lalu keadaan dan kekayaan alam ya untuk Trigatra. Lalu ada Pancagrata, yaitu aspek ideologi. Ideologi kita apa? Pancasila. Nah, ideologi lainnya apa yang ada di dunia ini? Contohnya komunis, liberalis, seperti itu ya. Tapi untuk Indonesia adalah ideologi Pancasila. Lalu ada aspek sosial dan budaya. Lalu aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek ketahanan serta keamanan. Ya, jadi kalian harus paham ada astagrata. Astagrata itu ada 8, tapi 8 ini dibagi lagi menjadi Trigatra dan Pancagatra. Ya, jadi dari 8 dibagi 3 dan 5. Nah, kita akan fokus ke aspek-aspek Trigrata ya. Yang pertama, letak dan bentuk geografis ya. Jika dilihat nih di peta,
Maka secara geografis Indonesia ini menjadi pulau yang dibagi menjadi pulau besar maupun kecil, ya, tadi kita sebut sebagai archipelago, ya. Posisi Indonesia ini sangat strategis karena berada di antara dua samudra dan dua samudra, ya, Samudra Pasifik dan Hindia, serta di antara dua benua, sehingga Indonesia berada di jalan lalu lintas silang dunia. Jadi nih yang dari Australia nih pengen ke Asia itu melalui Indonesia, lalu dari negara-negara Asia mau ke Australia itu melalui Indonesia. Begitupun orang yang dari Samudra Hindia mau ke Samudra Pasifik itu melalui Indonesia, ya. Jadi itu sangat strategis, ya, letak dan bentuk geografis kita. Lalu yang kedua, keadaan dan kemampuan penduduknya. Apa saja sih yang mempengaruhi jumlah penduduk? Yang pertama itu ada kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk, ya. Oke. Nah, lalu ada faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk, ya. Komposisi penduduk itu adalah susunan menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Komposisi adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Jadi apa sih yang mempengaruhi komposisi penduduk? Nah, ini ya, dari agama, kelamin, suku bangsa, dan lain-lain. Kalian bisa baca. Kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk, ya. Penduduk ini bisa didistribusi loh. Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yaitu penyebaran yang merata, ya. Lalu adanya keadaan dan kekayaan alam, ya. Jadi bagaimana sih kekayaan dan keadaan alam Indonesia? Wah, kekayaan sumber-sumber alam sebenarnya terdapat di atmosfer, di permukaan bumi, di laut, di perairan, dan di dalam bumi. Indonesia memiliki wilayah yang luas sekali, sehingga Indonesia terkenal dengan kekayaan alamnya, baik flora, yaitu tumbuh-tumbuhan, fauna itu kayak hewani, serta pelikan dan mineralnya. Jadi sumber daya alam, ya, dan mineral. Sifat unik kekayaan alam yaitu jumlahnya sangat terbatas dan penyebarannya tidak merata, sehingga menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara bangsa lain. Contohnya Indonesia mengimpor barang A dari Thailand yang dia kaya akan itu, tetapi Thailand juga bergantung Indonesia ke barang-barang B misalnya gitu. Jadi saling menguntungkan, ya, karena tadi di negara sini tidak tersedia, ternyata di Thailand ada. Begitupun sebaliknya. Nah, dalam pengelolaan sumber daya alam ini harus diolah dan dimanfaatkan berprinsip atau asas maksimal, lestari, dan berdaya saing, ya. Ini yang kalian pelajari juga asas-asasnya. Oke? Itulah tadi kisi-kisi PPKN. Mohon dipelajari dengan baik. Jadi kalian akan fokus di integrasi nasional dan wawasan Nusantara, ya. Jadi mohon sekali untuk dibuka lagi catatannya, karena kan kalian sama ini juga sudah banyak yang mencatat, ya. Lalu sudah sering ibu memberikan PPT atau PowerPoint, kalian bisa pelajari juga dari situ, dipelajari juga dari video ini. Oke? Lebih kurangnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.